Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Edi Susanto dari Geotis Indonesia. Oke, topik seri Mind Hack pada kesempatan kali ini adalah pengobatan dengan menggunakan Ayurveda. Sejatinya Ayurveda adalah merupakan sebuah pengobatan tradisional India yang berasal ataupun menggunakan konsep Hinduisme. Meskipun asal mulanya berasal dari 2500 tahun sebelum Masehi sampai 3000 tahun sebelum Masehi, tetapi sampai sekarang masih dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Istilah Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ayur yang berarti hidup dan Veda yang berarti ilmu pengetahuan. Konsep Ayurveda adalah pengobatan dengan mengedepankan keseimbangan. Orang yang menjalaninya percaya bahwa suatu penyakit bisa muncul karena adanya ketidakseimbangan ataupun stres pada penderitanya. Sampai dengan saat ini, pengobatan dengan menggunakan Ayurveda ini banyak digabungkan dengan pengobatan dari Barat, dan ini dilakukan di beberapa rumah sakit, klinik ataupun praktek-praktek swasta. Tujuan utama dari Ayurveda adalah untuk mendiagnosa dan menyembuhkan berbagai penyakit dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Tujuan yang ketiga adalah kemudian memaksimalkan solusi masalah kesehatan, ya tadi dengan mengintegrasikan obat-obatan yang berasal dari herbal dengan konsep nutrition dan juga permajaan. Tujuan yang keempat adalah mempromosikan hidup sehat dengan menjaga kondisi fisik, psikologis, dan juga spiritual. Kemudian setelah melewati fase diagnosa, biasanya kondisi pasien akan dimasukkan ke dalam atau digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah mudah untuk disembuhkan, yang kedua sulit untuk disembuhkan, yang ketiga kondisinya lemah, yang terakhir adalah tidak bisa disembuhkan. Menurut teori Ayurveda, setiap manusia merupakan kombinasi dari 5 elemen alam semesta, yaitu udara, air, api, bumi, dan ether atau langit. Elemen-elemen ini kemudian bersatu di dalam tubuh dan membentuk 3 jenis energi yang kemudian disebut sebagai dosas. Dosas terdiri dari Vata, Kapha, dan Pitta. Ya, meskipun di dalam tubuh manusia ada gabungan dari ketiga energi tersebut, tetapi pada umumnya ada salah satu jenis energi yang paling dominan. Pada konsep Ayurveda, tingkat keseimbangan dari dosas kemudian dianggap bisa menggambarkan keunikan kepribadian masing-masing orang serta risiko kecenderungan dari suatu jenis penyakit yang diderita. Pada saat dosas ini di tubuh kemudian tidak seimbang, maka ini akan mengakibatkan gangguan pada aliran energi vital di dalam tubuh yang kita kenal sebagai prana. Nah, terganggunya aliran energi di dalam tubuh ini dipercaya kemudian dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Misalnya pencernaan, kemudian membuat banyaknya sisa kotoran di dalam tubuh atau ama, dan pada saat kotoran itu menumpuk, maka gangguan pencernaan dan gangguan energi yang lain akan terus terjadi.
Oke, kita akan coba membahas sedikit lebih jauh tentang energi atau dosas di dalam Ayurveda. Yang termasuk energi vata atau vata dosha adalah energi dari vata dosha ini dipercaya sebagai energi yang paling kuat dibandingkan jenis energi yang lain. Energi ini mengatur fungsi tubuh yang paling dasar sampai proses pembelahan sel. Energi vata juga dianggap mengatur pikiran, pernapasan, aliran darah, jantung, dan juga kemampuan untuk membuang sisa-sisa kotoran melalui organ seperti usus dan lain sebagainya. Hal yang kemudian diduga bisa mengganggu aliran energi ini adalah misalnya terlalu cepat makan, kemudian frekuensi makannya terlalu banyak, atau rasa takut, kemudian kesedihan, dan kebiasaan begadang. Ini akan mengganggu aliran dari vata dosha. Jika energi Anda itu dominan vata, maka Anda dikatakan berisiko untuk terkena kondisi kesehatan yang berkaitan dengan asma, penyakit jantung, gangguan kecemasan, penyakit kulit, dan juga rematik. Jenis energi yang kedua adalah pitta dosha. Energi ini bertugas untuk mengontrol pencernaan, metabolisme, serta beberapa hormon yang berkaitan dengan nafsu makan. Hal yang bisa mengganggu aliran pitta dosha misalnya saja adalah mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, ataupun jenis makanan yang terlalu lama terkena sinar matahari. Jika energi pitta dosha ini merupakan energi yang dominan di dalam tubuh Anda, maka Anda dianggap rentan terhadap beberapa penyakit di bawah ini, misalnya penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, dan juga infeksi. Jenis energi yang ketiga atau yang terakhir adalah kapha dosha. Kapha dosha adalah energi yang mengontrol pertumbuhan otot, kekuatan tubuh, dan juga stabilitas berat badan serta sistem imun. Aliran energi ini bisa terganggu jika Anda terlalu banyak tidur, mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis, ataupun mengkonsumsi terlalu banyak garam ataupun air. Orang yang memiliki kapha dosha sebagai energi yang dominan dianggap rentan terhadap gejala-gejala atau penyakit yang berkaitan dengan asma, kemudian kanker, diabetes, mual-mual, dan juga obesitas. Tahapan-tahapan pada pengobatan Ayurveda ini biasanya diawali dengan pemeriksaan oleh seorang praktisi yang akan menanyakan seputar gaya hidup sehari-hari, dari pola makan, kemudian riwayat kesehatan secara keseluruhan. Dia juga akan memeriksa beberapa nadi yang ada di pergelangan tangan. Selain itu, praktisi Ayurveda biasanya akan memeriksa kondisi fisik, dari mulai warna mata, kemudian lidah, kondisi kulit, bibir, kuku, hingga juga tadi warna mata ataupun kondisi mata. Setelah pemeriksaan lengkap dilakukan, praktisi Ayurveda akan mulai melihat keseimbangan dosha di tubuh Anda. Selanjutnya, praktisi Ayurveda akan membuat sebuah semacam rencana perawatan yang khusus untuk Anda. Ya, misalnya aja mengajarkan pola makan tertentu, kemudian jenis makanan tertentu, jenis olahraga, herbal, meditasi, dan juga pemijatan atau massage. Jadi segala macam rencana perawatan tubuh tadi, perawatan kesehatan tadi maksud saya, ini bertujuan untuk kemudian mengembalikan keseimbangan energi di dalam tubuh. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana saya memberikan dasar-dasar pemahaman bagaimana
ataupun apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengobatan Ayurveda. Di dalam sesi berikutnya saya akan coba sharing bagaimana kemudian kita melakukan self checking ya, apakah kemudian energi yang dominan di dalam tubuh kita itu jenis yang Vata atau jenis yang Pitta ataukah jenis yang Kappadosha. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya Mind Hack Series dari Jyotish Indonesia. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.